Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Sahabat ngaji biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ayat ini adalah bukti bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pintu taubat selalu terbuka. Bahkan bagi mereka yang merasa hidupnya penuh noda, Allah tetap memanggil dengan panggilan kasih sayang, "Wahai hambaku." Tapi bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar bertaubat dan mengubah hidup kita? Mari kita renungkan kisah-kisah berikut ini yang akan membuka mata dan hati kita. 1. Kisah taubat seorang pembunuh 100 nyawa. Kisah pertama yang akan kita bahas adalah kisah seorang pria yang membunuh 100 orang. Ini adalah kisah yang diriwayatkan dalam hadits sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Dia merasa ingin bertaubat dan mencari seorang alim untuk bertanya apakah taubatnya masih diterima. Namun, orang yang pertama dia tanyai mengatakan bahwa taubatnya tidak mungkin diterima karena dosanya terlalu besar. Akhirnya, pria tersebut membunuh orang alim itu dan genaplah dosanya menjadi 100 nyawa. Meski demikian, keinginan untuk bertaubat masih ada di hatinya. Lalu dia bertemu dengan seorang ulama yang mengatakan, "Tidak ada yang menghalangi antara kamu dan taubat. Pergilah ke suatu negeri yang penduduknya baik dan beribadahlah di sana." Dengan penuh harapan, pria itu berangkat menuju negeri tersebut. Namun di tengah perjalanan, ajal menjemputnya. Malaikat rahmat dan malaikat azab berdebat tentang nasibnya. Hingga akhirnya, Allah memerintahkan bumi untuk mendekatkan pria itu ke arah negeri tujuan taubatnya, dan dia pun diampuni. Kisah ini menunjukkan bahwa niat bertaubat yang tulus, bahkan di saat ajal menjemput, masih bisa mendatangkan rahmat Allah. 2. Kisah wanita pezina yang diampuni. Kisah berikutnya adalah tentang seorang wanita yang dikenal sebagai pelacur. Dia menjalani hidup dalam dosa dan maksiat, namun satu tindakan kecilnya membuat Allah mengampuninya. Suatu hari, wanita ini melihat seekor anjing yang kehausan. Dengan belas kasih, dia memberikan air kepada anjing itu menggunakan sepatunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah mengampuni dosa wanita itu karena dia telah memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan." Kisah ini membuktikan bahwa Allah Maha Pengasih bahkan kepada mereka yang memiliki dosa besar. Taubat bisa dimulai dari tindakan kebaikan sekecil apapun yang dilakukan dengan hati ikhlas. Sahabat, kisah-kisah tadi adalah bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Tapi bagaimana cara taubat yang benar? Ada 3 syarat utama yang harus kita penuhi. Pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Kedua, berhenti dari perbuatan dosa tersebut secara total. Ketiga, berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dosa tersebut berhubungan dengan manusia, kita juga wajib meminta maaf atau mengembalikan hak mereka. Sahabat, pintu taubat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya, meskipun kita seringkali menjauh darinya. Kisah-kisah tadi membuktikan bahwa taubat bisa mengubah hidup, bahkan bagi orang yang merasa sudah terlalu kotor oleh dosa. Mari jadikan hari ini sebagai titik balik dalam hidup kita. Jangan menunda-nunda taubat karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua untuk memperbaiki diri dan meraih rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.